Bang Andi nggak tepat ini. Jangan menggiring wacana yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Jangan Anda menggiring wacana yang kebenarannya tidak valid. Jangan ngaco. Akan ada penangguhan penahanan. Anda jangan ngaco. Anda tidak ada di Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Bung Abdul Ghafur ya, tim hukum ataupun kuasa hukum dari Bung Roy Suryo. Ini benar-benar memukau ya teman-teman semua. Bahkan setiap statementnya itu kadang membuat Termul itu terdiam gitu. Seperti Bung Andi Aswan ini ya, yang disekak juga oleh beliau gitu. Nah teman-teman semua, perdebatan ijazah ini masih semakin memanas ya ketika Pak Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya akan ada gitu pertarungan yang memang memanas gitu ya. Dan ini bukan akhir dari semuanya, justru ini adalah awal. Ketika nanti di persidangan Pak Jokowi harus datang dan membawa ijazah aslinya, itu baru mantap. Tapi kita juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bung Refli Harun ketika itu ya, yang dimana jangan-jangan ini ada siasat ataupun cara bagaimana nanti Pak Roy Suryo dijebloskan ke penjara tapi ijazah itu tetap tidak keluar. Tapi kalau menurut gua ini beda zamannya dengan Bambang Tri dan juga Gus Nur ya, karena sekarang semua orang sudah menyoroti ya kan, mudah untuk memviralkan, begitu juga yang dilawan para dokter nih, orang-orang pintar. Jadi membuat kepolisian ataupun Polda ya kewalahan juga nih kalau asal langkah. Mudah-mudahan lah ya keadilan ditegakkan, kasus ijazah ini segera selesai gitu. Makanya Pak Jimli, Pak Mahfud MD ya untuk bersuara juga gitu, karena kan mereka sudah menjadi bagian dari Polri juga ya, tim percepatan reformasi ya, harusnya ya untuk bisalah segera menyelesaikan ini semua. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan lihat ya bagaimana Bung Abdul Ghafur membuat Termul ngeblank. Kita lihat videonya. 375.000 lulusan UGM stempelnya di depan foto kecuali ijazah Jokowi. Coba perhatiin guys, ininya nih guys, stempelnya. Iya ya, stempelnya itu di belakang foto ya. Kan biasanya ijazah itu stempelnya di depan foto. Berarti ini editan apa gimana sih? Coba lihat secara seksama. Iya, ada yang aneh sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komen. Ya ini aneh banget ya, sudah diteliti pakai software Bang Rismon, terus Pak Roy Suryo, bahkan topi merah juga gitu ya. Tapi ketika itu ada yang lucu juga nih, Fritz Alorboy di Rakyat Bersuara, yang ujuk-ujuk maju memperlihatkan ijazahnya yang katanya capnya itu di bawah foto, ternyata iya di atas foto. Ya kocak banget lah ya, namanya cap itu ya pasti di atas foto. Memang ini di atas foto bingkainya, tapi ketika ketemu jas justru di bawah, capnya itu di bawah jas, karena memang tidak ada warna merah di sana gitu loh. Kita lanjut. Bahwa di balik para cecunguk itu pasti ada orang besar. Terus kalau ada orang besar kamu mau apa? Mau apa bro? Hah? Memang pemujamu apa yang kamu puja-puja itu bukan orang besar. Hah? Ngapa? Kok sewot? Roy CS tidak ditahan kok kamu sewot ngapain? Hah? Nah, mulutmu itu buat apa? Nyontong aja kok nggak bisa masuk ditahan. Percuma. Punya ternak seperti kamu itu percuma. Cuma gayanya tok, badoknya banyak itu. Kelihatan badokmu, nguntalmu kakean itu. Ngerti tak? Ternak nggak berfungsi ya seperti kamu itu. Merugikan doronya, merugikan majikannya kamu itu. Goblok. Pak Roy jangan sok-sokan gitu ya Pak ya. Inilah momen ketika gaya usil dan jenaka Roy Suryo sukses membuat Arianto Sutadi terpancing emosi. Kalau itu dinaikkan pada tahap penyidikan dan dihentikan, SP3 yang kami gugat Pak. Masalahnya kan dihentikan pada tahap penyelidikan. Artinya Mabes Polri mengunci laporan Pak Joko Widodo supaya tidak dilakukan upaya hukum terhadap hasil penyelidikannya. Oke, itu yang cacat formil Pak, dan itu menabrak aturan yang Bapak buat sendiri. Cacat formil Anda gugat di mana silakan ya. Tapi itulah. Ini saya baca aturan yang Bapak buat sendiri, dan saya bandingkan dengan apa yang diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP kan upaya paksa itu penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penetapan tersangka, Ini kalau kita penangkapan, selesai, penahanan. Gitu. Iya. Gitu Pak, nggak akan selesai Pak sampai besok. Gitu. Saya teruskan itu. Intinya saya. Ya nggak selesai Bang, yang bikin aturan dilanggar sendiri.
Oke. Pak Roy jangan sok-sokan gitu ya Pak ya, jangan suka motong gitu ya Pak. Saya nggak motong, saya hanya komentar kok. Ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Dokumen berupa fotokopi jasa Bapak Jokowi yang diminta langsung dari KPU Surakarta ini akan menjawab semua menjawab semua permasalahan tentang ijazah Bapak Jokowi yang selama ini ada. Maka buat Termul ya, selamat buat kalian ya, selamat tidak bisa tidur, selamat bergelisah, dan sebelum terlambat, kalian cepatlah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi sebelum terlambat, ajak junjungan kalian untuk segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mas, saya mau koreksi dulu ya, Bang Baik, Andi ya. silakan, Bung Sangaji. Ya, Bang Andi nggak tepat ini. Jangan menggiring wacana yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Bang Andi tidak berada di Polda Metro Jaya. Ya, jadi Bang Andi mohon maaf, jangan Anda menggiring wacana yang kebenarannya tidak valid gitu ya. Pertama, tidak ada jaminan dari kuasa hukum. Ingat itu. Yang kedua, jaminan itu hanya bisa diberikan ketika dilakukan penahanan. Tidak ada hukum acara pidana yang mengatakan bahwa dijaminkan dulu, baru kemudian tidak dilakukan penahanan. Jangan ngaco. Oke. Ya, Saya nggak harus ngaco dilakukan ya. dulu Jadi penahanan sebentar. Harus dilakukan dulu penahanan, baru kemudian hukum acara pidana mengatur akan ada penangguhan penahanan. Anda jangan ngaco, Anda tidak ada di Polda Metro Jaya. Jangan membawa wacana yang menyesatkan. Oke, baik. Jadi saya berikan kepastian, tidak ada jaminan dari kuasa hukum terkait dengan dilakukan penahanan. Ini pendapat yang sesat dan informasi yang sesat dari Bung Andi Azwan. Ya, jadi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dari kuasa hukum maupun ahli. Ini penegakan hukum, bos. Tidak ada itu. Penjaminan itu hanya bisa diberikan ketika dilakukan penangguhan penahanan. Harus digaris bawah itu. Ya, jadi Anda jangan berkomentar dalam dua hal. Anda tidak ada di Polda Metro Jaya. Ya, dan kemudian yang kedua, pendapat Anda nggak sesuai dengan prosedur hukum. Itu satu. Yang kedua, tidak dilakukannya penahanan, itu lagi-lagi saya katakan, subjektif penyidik. Dan itu tidak diintervensi oleh adanya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Itu betul-betul kewenangan mutlak penyidik. Dan kewenangan mutlak penyidik itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Oke. Itu dua hal. Oke, Hal yang oke, ketiga, untuk diperiksanya kapan? terkait dengan Bang pemeriksaan ahli. Sangaji. Supaya perkara ini menjadi terang benderang ke depan, Ya. saya nggak masalah dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andi. Baik, Ya, untuk Bang Andi. diperiksanya kapan, Bung Sangaji? Saya ingin tegaskan. Ya, untuk ahli-ahli, saya tidak bisa menyampaikan siapa ahlinya saja. Tapi intinya begini, Waktunya? akan ada kami hadirkan Untuk beberapa waktunya, ahli. Bung Sangaji? Kenapa? Pemanggilan Kenapa? untuk Bung Roy Suryo CS itu akan dilakukan kapan? Kami akan meminta supaya segera dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti pembanding alat bukti yang diajukan Baik. oleh tersangka. Ingat, Baik. pasal 65 KUHP menyebut Baik. bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi meringankan saksi ade charge Baik. dan mengajukan ahli meringankan. Jadi kami sudah mengajukan Baik, Bung beberapa Sangaji, ahli. kita sudah dapat poin. Kalau sampai kita tunjukkan ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik. Nah, kalau yang ini pengacara muda ternak. Ora Termul lagi nih, ternak negara. Disuruh belajar hukum, disuruh pinter, disuruh generasi muda itu lebih arif, terbuka, lebih bijak, tapi ini terlilit oleh ternak negara. Jadi nggak konsisten dengan kuliahnya, itu nggak konsisten. Sekarang pertanyaan saya, apa sih ya urgensinya itu kalau hanya menunjukkan sesuatu yang dipermasalahkan, apa beratnya gitu loh, apa beratnya gitu loh. Ini apa masalah goblok-goblokan aja. Kalau penegak hukum caranya seperti ini, misal saya ini nyopir, saya punya STNK, saya punya SIM, di depan saya ada operasi, wajib nggak polisi itu menanyakan STNK atau SIM saya? Wajib.
Apa saya cukup bilang saya punya gitu? Goblok banget polisinya kalau itu mau. Gitu loh. Penegak hukumnya goblok banget. Saya punya STNK, Pak. Saya punya SIM, Pak. Udah gitu suruh jalan. Jadi pengacara muda itu yang cerdas. Sebenarnya Anda itu cerdas. Bapak kamu cerdas. Ya. Jadi sekarang jadi linglung karena jadi ternak. Ya, bapakmu sudah masuk ke kabinet, anaknya jadi pengacara dari ternaknya negara. Gitu loh. Ini logika saja, Om ternak negara. Gitu loh. Ya, sekarang kalau polisi mengajari seperti itu, ya, pasti nanti kalau saya ada operasi ditanyakan STNK saya, ditanyakan SIM saya, dia nggak mau terima. Nggak mau terima. Pasti dia bersikuku suruh ngeluarkan punya SIM tidak, punya STNK tidak. Kan gitu logikanya. Goblok-goblokan orang awam loh. Nah, itu loh. Masa pejabat publik, rakyat mempermasalahkan sesuatunya, suruh nunjukkan gitu loh. Kalau orang nggak suka ribut ya selesai. Ini kan suka ribut, suka mengkotak-kotak sesuai bajunya dulu. Waktu pertama itu loh, bajunya kotak-kotak. Oh, berarti sekarang persis jadi pejabat ingin mengotak-kotak rakyat, ingin memisah-misahkan rakyat. Gitu loh. Ya. Apa beratnya ya Allah Gusti? Cuma selembar ijazah ditunjukkan untuk rakyatnya. Beratnya apa? Beratnya itu loh. Hah? Apa beratnya? Kalau orang yang tidak ingin cari masalah, ingin membuat masalah ini semakin ramai dan panjang, selesai kok ditunjukkan. Kalau yang merasa peta-peta itu dihukum semua nggak apa-apa kok. Ya. Tapi ini tidak mau menunjukkan. Ya Allah, besok kalau mati itu juga nggak akan dibawa. Masa mau dibawa di kuburan gitu. Itu loh. Ya Allah. Paham nggak? Pengacara muda harus cerdas, membela itu yang bang logika gitu, bro. Terima kasih. Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan lagi. Aneh.